singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and Komunikasi daring. Komunikasi daring sendiri dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan perilakunya, cara penyampaiannya, dan metode penyampaiannya. Berikut ini akan pakar komunikasi uraian penjelasannya. 1. Berdasarkan perilakunya. Berdasarkan perilakunya, komunikasi daring dapat dibagi menjadi komunikasi daring formal, informal, dan non-formal. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, komunikasi daring formal. Komunikasi daring formal merupakan komunikasi daring yang dilakukan dalam lingkungan lembaga formal dan komunikasi yang dilakukannya bersifat resmi. Dalam pelaksanaannya, komunikasi jenis ini biasanya telah memiliki aturan serta tata cara tersendiri yang ditentukan oleh organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Contoh komunikasi daring formal, misalnya telekonferensi atau konferensi online, webinar atau seminar online, atau rapat online. Yang kedua, komunikasi daring informal. Komunikasi daring informal merupakan komunikasi daring antar anggota organisasi, lembaga, atau perusahaan yang bersifat tidak direncanakan. Contoh komunikasi daring informal, misalnya pembicaraan mengenai rumor atau gosip. Selanjutnya, komunikasi daring nonformal. Komunikasi daring nonformal merupakan komunikasi daring yang bersifat berada di antara komunikasi formal dan informal. Misalnya, rapat online mengenai ulang tahun perusahaan, pembicaraan khusus sebelum rapat dimulai. 2. Berdasarkan cara penyampaiannya. Komunikasi daring juga dibagi berdasarkan cara penyampaiannya, antara lain 1. Komunikasi daring lisan. Komunikasi daring lisan merupakan komunikasi daring yang dilakukan melalui percakapan lisan. Misalnya, percakapan yang dilakukan melalui voice call pada WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Komunikasi daring lisan bisa juga dilakukan secara tatap muka atau menggunakan video. Misalnya, dengan melakukan video call menggunakan aplikasi Skype, WhatsApp, atau semacamnya. 2. Komunikasi daring tertulis. Komunikasi daring tertulis merupakan komunikasi daring yang dilakukan dalam bentuk tulisan. Contoh komunikasi daring tertulis, misalnya chatting email, artikel pada sebuah situs, gambar atau foto pada media sosial, dan semacamnya. 3. Berdasarkan waktu penyampaiannya. Sedangkan berdasarkan waktu penyampaiannya antara lain. Yang pertama, komunikasi daring sinkron. Komunikasi daring sinkron atau serempak adalah komunikasi daring yang dilakukan secara real time atau saat yang sama. Contoh komunikasi sinkron misalnya, chattingan yang dilakukan dua orang yang sedang online, voice call menggunakan Line, BBM, atau video call menggunakan aplikasi WhatsApp, dan lain-lain. 2. Komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring asinkron atau tak serempak merupakan komunikasi yang dalam penyampaian dan penerimaan pesannya terdapat waktu tunda. Contoh komunikasi daring asinkron, misalnya komunikasi melalui email, forum, artikel dalam sebuah situs, video dalam YouTube, dan semacamnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari komunikasi daring. Yang pertama yang akan saya bahas adalah kelebihan komunikasi daring. Komunikasi daring memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah yang pertama, interaksi sosial. Komunikasi daring memungkinkan orang-orang untuk berkomunikasi atau berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan berbagai bentuk komunikasi daring yang kini tersedia. Yang kedua, menggali kreativitas. Komunikasi daring dapat menggali kreativitas. Misalnya, orang yang senang menulis dapat menciptakan blog dan mengeksplorasi
bakat menulis yang dimiliki. Yang ketiga, membentuk komunitas. Melakukan komunikasi daring, kita dapat bertemu dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Dan yang keempat, terdokumentasi. Komunikasi daring yang kita lakukan dengan teman kampus atau teman sendiri satu komunitas dapat disimpan dan dipanggil atau dilihat kembali. Dan yang kelima, fleksibel. Salah satu fungsi komunikasi daring adalah tetap berhubungan dengan orang lain kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir, yaitu yang nomor 6, tidak terbatas. Ketika kita berdiskusi dengan orang lain secara daring, maka kita tidak dapat memprediksi kemana arah diskusi selanjutnya. 2 kekurangan komunikasi daring. Yang pertama, komunikasi dilakukan secara tertulis atau berdasarkan teks. Yang kedua, tidak adanya komunikasi nonverbal. Yang ketiga, impersonal. Yang keempat, tidak ada kontak fisik. Dan yang kelima, pemalsuan identitas. Dan yang terakhir yaitu konsumsi waktu.